Yes, kawan-kawan thank you. tanggapan So, saya. Terima kasih. jadi kesimpulannya Asep, Omnibus Law itu adalah omnicrime. Oke, kita review ya. Oke, 10 menit lagi maghrib. Jadi kita tadi bicara tentang intervensi, intrusi atau penetrasi dari sistem rasionalitas kuantitatif ke dalam rasionalitas kualitatif, dan itu yang menimbulkan potensi social unrest itu. Tadi Nisa kasih poin bahwa yang rasional itu sebetulnya irasional itu dalam segi ini. Tadi saya terangkan bahwa ini adalah disebut rasional karena ada tujuannya tuh, yaitu mengekspor kebijakan ke dalam wilayah yang sebetulnya batas kebijakan. Kebijakan nggak boleh masuk di dalam kehidupan culture kita tuh, itu soalnya tuh. Nah, sesuatu yang rasional, betul tadi, sesuatu yang rasional dia selalu mengandung potensi crack karena dibikin terlalu stabil gitu. Dalam ilmu konstruksi mengalami metal fatigue, kelelahan metal kalau dipaksa terus. Ini juga di dalam dirinya menimbulkan kontradiksi itu. Karena ini sebetulnya bukan rasional, ini adalah reduksi dari beberapa faktor yang kemudian dipasangkan dan diamankan secara statistik. Jadi pengamanan statistik di dalamnya tentu ada potensi apa namanya margin of error itu. Nah, itu yang ditutupi itu. Nah, saya mau ingatkan bahwa waktu kita atau Presiden Jokowi mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai bonus demografi, kita mau hadapi stunting, justru kebijakan batubara itu justru mempercepat stunting. Bayangkan misalnya di Morowali, ibu-ibu itu puskesmas tiap hari didatangi karena pusing segala macam. Pabriknya pasang jaring di situ supaya dianggap dengan dipasang jaring butir batu bara itu nggak masuk ke penduduk. Ternyata tetap tembus itu, bahkan pakai masker dia tembus. Jadi kita lihat irasionalitas dari kebijakan yang soal rasional. Kita ingin dapat keuntungan dari produksi batu bara walaupun itu racun, tapi sekaligus kita batalkan bonus demografi sebetulnya kan. Karena bagaimana mungkin millennials yang hidup di daerah-daerah pertambangan itu mau compete dengan otak yang pasti defisit 20-30% dalam 10 tahun ke depan karena racun batu bara. Bagaimana mungkin stunting itu kita mau hentikan kalau ibu-ibu itu mengandung sambil konsumsi karbon dioksida. Jadi stunting akan naik terus. Jadi kesimpulan kita bahwa yang disebut rasional sebetulnya dia kontradiktif dengan ide untuk menghasilkan generasi yang bagus itu ke depan. Jadi langsung bisa dipastikan bahwa kompetisi millennials untuk masuk di dalam persaingan global 10 tahun ke depan itu dibatalkan justru oleh kedunguan kebijakan kekuasaan. Di situ kontradiksinya. Jadi lain kali kita teruskan dan mudah-mudahan ini bisa dibawa ke Aceh, dibawa ke BMUI, dipertengkarkan dengan dosen kesehatan masyarakat supaya ada pembicaraan alternatif selain pembicaraan yang disponsori oleh negara melalui surveyor yang yang dungu sebetulnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Jamal, salam buat teman-teman di Aceh. Kamu kasih poin bagus tentang hak dari komunitas untuk menghasilkan peradaban baru. Tapi jangan harap kalau dibawa ke puncak Gunung Leser itu ini menteri-menteri itu senang karena dianggap ini ngapain dibawa ke sini. Karena dia terbiasa untuk melihat barang yang kuantitatif. Dia nggak ngerti bahwa harum pohon itu menimbulkan imajinasi tentang kehidupan harapan ke depan. Itu nggak mungkin itu diucapkan di situ. Dan Nisa, salam buat dosen kamu. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dan diajak dia ke sini untuk diskusi lebih tajam. Dan Usla, salam buat teman-teman BEM. Mudah-mudahan COVID segera punah karena COVID bisa dihalangi dengan imunitas dengan vaksin, tapi stupid tidak bisa diberi imunitas. Jadi biarkan COVID berhenti dan stupid masih akan kita hadapi itu. Stupid dari kekuasaan. Jadi sekali lagi ini pelajaran kelas, argumentasi adalah
akademis. Semoga tidak ada delik di dalam uraian 1,5 jam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.